Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dia. Kali ini kita akan bahas chapter 9 dari Advanced Accounting atau akuntansi keuangan lanjutan yang membahas tentang kepemilikan tidak langsung dan timbal balik ya. Nah, untuk bagian pertama ini akan kita bahas lebih banyak di kepemilikan tidak langsungnya. Di sini ya. Nah, tujuan pertama kita adalah menyiapkan kertas kerja konsolidasi ketika perusahaan induk memiliki pengendalian tapi melalui kepemilikan tidak langsung. Jadi pengendaliannya lewat kepemilikan tidak langsung. Kalau ini sudah kita pelajari ya, kepemilikan langsung direct holding. Jadi P memiliki S 80% langsung. Selanjutnya kepemilikan berikutnya adalah multiple, di mana P memiliki di SA, SB, dan SC langsung semua, ini direct semua. Nah, tidak langsung itu muncul dengan hubungan ayah, anak, cucu ya. Hubungannya ini adalah P langsung punya kepemilikan di SA, SA punya langsung di SB, dan tidak langsungnya adalah P ke SB. Nah, secara mayoritas atau kepemilikan pengendali itu langsungnya adalah 80% di A. Nah, kepemilikan di A minoritasnya adalah 20%. Sehingga total adalah 100% ya. Ini yang warna hijau 100%. Kemudian kepemilikan di B langsungnya adalah 70%. Untuk mayoritasnya ya. Mayoritasnya adalah tidak langsungnya 80 dikalikan 70 yaitu 56%. Sementara tidak langsung minoritasnya adalah di B ya, itu adalah sebesar, kalau A, SA sama SB tetap ya 70 sama 30 ada, tapi untuk P kepada SB itu ada dua, mayoritasnya adalah indirect mayornya adalah 56%, sementara indirect minornya adalah ini sisa 30% kan ya kan. Kalau ini ada 100% dikurangi 70 sisa 30%, dan jangan lupa di sini ada sisa 20% kan, dikalikan 70% adalah 14, jadi 14 ini 20% dikalikan 70%, jadi 44. Yang warna merah muda ini juga sama dengan 100% ya. Seperti itu. Ini juga kepemilikan yang lain sebenarnya sama, hanya diubah, ini 80 sehingga ini 20. Kalau gitu sini 48 yaitu 8 kali 6, di sini adalah 40 yaitu 100% dikurangi 60 dan 40 di B nya, dan kepemilikan tidak langsungnya adalah ini sisa 20 dikalikan 60 adalah 12 sama dengan 12, jadi 52 dan 48 itu harus 100%. Jadi kepemilikan langsung 100%, tidak langsung juga mayor minornya 100%. Kalau ini adalah hubungan terkoneksi ya, atau saling berhubungan, kepemilikan yang saling berhubungan, di mana P punya langsung di SA dan punya langsung juga di SB, dan A punya langsung di B, sehingga investment di A itu yang langsung di A ya, itu yang mayoritas A adalah 80% ini, dan minornya adalah 20% kalau di A. Sementara kalau di B yang langsungnya adalah ini ya, 20%, ini kan langsung. Nah, indirectnya adalah 32 itu dari sini kalikan ini 32%, sehingga totalnya 52. Kalau gitu minoritasnya adalah 100 dikurangi 52 yaitu 48%. Atau dengan cara lain 48 itu dihitung dari, kalau ini totalnya adalah 100%, maka 100 ini 20% nya sudah dimiliki P, 40% nya sudah dimiliki SA, maka sisanya minoritasnya adalah 40%, yaitu 100 dikurangi 20% dikurangi 40% sama dengan 40% ini. Dan indirectnya adalah kalau ini 20%, hitungannya
untuk menghitung 48 itu bisa dengan cara melihat minoritas kan 48 ya kan, minoritasnya adalah 40% tadi dihitung dari sini, kemudian dihitung dari indirectnya. Ini 20% kalikan 40% yaitu 8, sehingga ada 48% juga, sama dengan 48%. Sama bisa menghitung dengan cara 100% dikurangi, atau menghitung juga dengan cara NCI yang ada di subsidiary B ya. Kemudian ini adalah untuk contoh lain lagi, sama langsungnya adalah 60 dan 40, ini direct investasi di A, sementara di investasi di B ada yang 70%, 70 ditambah dengan 60 kali 20 yaitu 12, 60 kali 20%, sehingga untuk yang mayoritas adalah 82. Kalau mayoritasnya 82 berarti minusnya 18, atau 18 bisa dicari dengan, kalau ini adalah 100% dimiliki 70 dan 20, maka sisa minornya adalah sisa 10%, ini 10%, sementara ini minornya adalah 40 kali 20% yaitu 8%, sehingga ketemunya juga adalah 18%, sama saja ya. Yang penting total ini harus, ini total, ini adalah totalnya 100% yang warna biru, total yang warna ini juga hijau, ini juga 100%, gitu ya. Nah, kalau ini adalah timbal balik. Timbal balik tuh P memiliki saham di A, A memiliki saham di P. Jadi artinya apa? 10% ini itu ada dalam struktur afiliasi, atau istilahnya ini seolah-olah ada treasury stock ya, ditarik kembali ini karena ada struktur afiliasi. Nah, 90% nya itu beredar di pasar, makanya ini 90% are in the market, 10% nya ada di dalam afiliasi. Nah, kalau ini adalah timbal balik, kepemilikan tidak langsung plus timbal balik, jadi gabungan ya, saling terkoneksi, tidak langsung. Juga ada mutual, dimana mutualnya itu di subsidiary-nya ya, jadi P memiliki A, P memiliki B, sementara A sama B saling memiliki. Nah, ini membutuhkan equation ya, jadi kalau mutual holding itu pakai persamaan matematika untuk menentukan laba income from investmentnya ya. Nah, kita ambil contoh sekarang untuk yang ini dulu, indirect ya, holding, indirect holding atau kepemilikan tidak langsung, dimana P mengakuisisi 80% di S 2016 dan S mengakuisisi di T 2017, dimana investasinya itu sama dengan book value, jadi BV sama dengan FP, jadi tidak ada ekses ya. Nah, ini adalah kasusnya. Kalau kita gambarkan, berapakah, kalau ditanya berapakah persentase kepemilikan mayor dan minor, maka mayor minor itu ada di P kan ya, karena P adalah induknya, induk itu fathernya, ayahnya. Jadi mayornya itu adalah kepemilikan langsung 80% ditambah dengan indirectnya adalah 56%. 56% itu untuk di T, sementara untuk ini untuk di T ya, untuk di S adalah 80%. Sementara minornya adalah ini direct sama direct itu 100%, 20%. Nah, indirect di T nya itu ada dua, yaitu kalau ini ada 100% kan, dikurangi dengan 70% ada 30%. Jangan lupa ini sisa indirect adalah 20%, kalikan 70% dan 14, 44, maka 56 tambah 44 ini juga harus ada 100%, itu ya. Jadi NCI share nya seperti itu. Nah, ini adalah soalnya dimana PST itu memiliki kayaknya ini ya, neraca singkat ya, ini neraca singkat. Kemudian pendapatan terpisah dari 3 perusahaan tuh ini keluarga. Bagaimana kita mencatat? Karena T kan tidak punya kepemilikan nih, P punya di S, S punya di T.
maka yang kita catat dulu adalah S dulu. Jadi kalau T membagi dividen sebesar 20, ya kan, yang punya saham di T kan S, maka yang menerima dividen adalah S. S akan mendapat kas 20 dikalikan 70%. Jadi ini S itu punya di T, dimana T itu punya laba sebesar 40.000 dan dividen sebesar 20.000. Nah, kemudian untuk yang P, investment in T-nya seperti biasa, kepemilikannya adalah 70%, labanya adalah 40, langsung saja. Sementara di P itu pun memiliki di S, dimana S itu lapor labanya adalah 50.000 dan dividennya adalah 30.000. Nah, untuk dividen kan terima 30 saja, yang punya saham kan hanya P di S. Jadi 30 kali 80%, 24 kas pada investasi. Sementara ini seperti biasa ya, kalau di Indo metode ekuitas adalah one line consolidation. Sini bukan 50 tapi jadi 78. Kenapa? Karena kan di sini sudah ada income 28, jadi ditambah 28. Nah, sehingga 78 lalu dikalikan dengan persentase 80% kepemilikan PDS, jadi ketemunya 62,4 ya. Mari kita buktikan ini hitungannya, dan menghitung ini tuh selalu dari ini ya, arah panahnya seperti baca Al-Quran ya. Jadi T ke P, jadi T ini kan punya laba 40. Nah, dibagi dulu laba ini karena T dimiliki oleh S, dikalikan dengan 70%, yaitu 28. Kemudian 50 tambah 28 ini dikali menjadi dibagi ke P karena 80%, ketemunya 62,4. Selisihnya ini adalah NCI ya, NCI share. Oke. Nah, itu hitungannya seperti ini. Atau kita bisa menghitung dengan cara itu tadi, mayoritas minoritas ya. Ini hitungannya. Kalau mau menghitung dengan cara yang persentase yang kita hitung tadi, nanti sebentar. Nah, ini menghitung pakai NCI. Jadi ada 3 cara untuk menghitung income, dimana laba terpisah ini digabung dulu, kemudian dikurangi dengan NCI masing-masing. Ketemunya adalah 162.400. NCI di T adalah 40 kali 30%, kemudian yang indirectnya 40 kali 70 dan 20%, kemudian NCI di S yang directnya adalah 50% kali 20%. Ya, tadi kan kepemilikannya ini P S T ya kan. P ini ke sini 80%, ini ke sini 70%. Nah, untuk yang di T, nah NCI-nya kan 30%. Nah, kemudian untuk yang tidak langsungnya, yang ada di T tidak langsungnya adalah 20 kali 70, yaitu 14. Dan ini langsungnya yang P ke S 20%. Ya, karena ini 80%-nya pengendali ya. Ini adalah cari NCI share. Hasilnya akan sama, 162.400. Kita lihat. Ini ya, 162,4. Kan sama ya. Ini juga 162.400 sama. Atau cara ketiga, ini adalah mencari dengan P saja. Jadi P income itu dianggap sama dengan P konsolidasi, yaitu 100 dimana dikalikan 80%, dan ini adalah 56%. Nah, ini kan hitungan yang tadi mayoritas, ini yang mayor ya, pemilikannya P kan mayor. Ini dia mayority ini ada 80 dan 56%. Sementara minoritasnya ini dia. Saya ada 3 cara, hasilnya sama, 162.400 juga. Nah, selanjutnya untuk
working papernya ini adalah untuk konsolidasi. Working papernya 2017 itu ya income from S akan ada dividen seperti biasa, tidak ada perubahan, hanya saja sekarang dibagi dua karena kan kepemilikannya ada P di S dan ada S di T. Jadi di sini untuk kepemilikan di T dulu, T semua T itu. Lalu untuk yang di S nya ini S ya, ini harusnya ini gara-gara copy paste. Nah untuk di S nya ini langsung saja sama, income from S, dividen S, investasi di S, earning S, dan seterusnya sama seperti yang sudah kita pelajari. Nah yang beda di sini ya di NCI. Nah untuk NCI share ini kegeser ya, ini harusnya agak ke sini. Nah NCI share itu ada dua sekarang karena ada NCI share di S dan ada NCI share di T, ya kan? NCI share di S itu sudah kita hitung tadi. Ini dia hitungannya. NCI share di S ini 15,6, NCI share di T adalah 12. Ini dia. Coba balik lagi. Ya, saya. Ini 15 dan 12. Nah, kemudian dividennya yang 30 adalah dari 30.000 tadi labanya S, dividen S, dividen T adalah 20, NCI nya non pengendalinya adalah 20 dan 30%, sehingga ini 9,6 itu dihitung dari 15.600 dikurangi ini 6.000 dan 12.000 dikurangi ini 6.000, jadi 6.000 juga. Itu aja, bisa lihat di ini halaman 305 dari textbook ya. Ini adalah kertas kerjanya, konsolidasiannya ya. Income from di P akan ada income from S, di S akan ada income from T. Nah ini juga harus 0 seperti biasa sama. Untuk NCI share kita lihat ada dua, yang tadi 15,6 dan 12. Nah tinggal induk pasti dengan konsolidasi, RI induk sama dengan RI konsolidasi kalau metode ekuitasnya sudah betul. Nah investasinya juga gitu, di P ST, di P akan ada investasi di S akan ada investasi di T. Ini juga harus 0. Dan NCI nya ini sesuai tadi yang ada di jurnal-jurnal tadi ya, totalnya adalah ini. Nah ini adalah self exercise 9.1. Saudara bisa scan ya QR code-nya ini, atau juga bisa diketik juga, ini diklik linknya. Dikerjakan dalam minggu ini ya, minggu ke terakhir ini. Nah selanjutnya kalau kepemilikan connecting affiliate ya, jadi afiliasi yang saling berhubungan. P punya di S tapi P juga punya di T. Tadi hitungannya investasi di S itu ada 70 mayor, 30 minor, sementara investasi di T mayornya adalah T punya di S 60, minornya adalah ini 70, minornya adalah 14. Itu dihitung dari ini ya, 70 dikalikan 20%. 14 ini 70% dikalikan 20%, sehingga sisanya yang minoritas adalah sebesar 26%. Ini dia, tinggal dikurangi saja 100% kali 74 gitu saja. Tapi kalau mau mencari juga bisa. Kalau ini udah 100% ya kan, dimiliki 60 dan 20 80, berarti sisanya adalah 20% minornya. Maka minornya 20%. Jangan lupa ini NCI dikalikan 20% sama dengan 6, jadi sama dengan 26%. Sama saja menghitung dengan cara satu atau cara dua. Nah ini adalah investasinya dimulai dari 2013 sampai 2017. 2013 S punya investasi di T 20%. Ini adalah fair value dan nilai bukunya, ternyata tidak ada ekses.
Sementara ketika P menginvestasi di T 60% ada excess goodwill 12.000, dan P di S 70% ada excess goodwill 12.000. Nah, ini adalah perubahan selama tahun mulai dari 2013 sampai 31 Desember 2017, sehingga saldo akhir di 31 Desember 2017 adalah ini. Ya, ini diketahui di soal, jangan khawatir. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang adalah di tahun 2016. Tahun 2016 ini laba terpisah masing-masing PST seperti ini, juga dividennya, dan kemudian ada keterangan atau informasi tambahan di mana 70.000 laba terpisah P itu termasuk gain atas penjualan tanah. Jadi ada gain tanah to sell. Jadi P jual tanah ke S ya dengan gain. Nah, gain ini 10.000 berarti belum direalisasi di tahun 2017. Sementara S dari labanya S yang 35 ini terpisah, itu termasuk ada laba belum direalisasi dari persediaan sebesar 5.000, dimana arusnya adalah S jual ke P ya dengan harga 15.000 selama tahun 2018, dan ini persediaan termasuk dalam persediaan akhir. Jadi ini adalah ending inventory di tahun 2018 ya. Ada laba belum direalisasi di ending inventory. Nah, bagaimana kita menghitung laba masing-masing ini? Ingat di sini S punya saham di T, punya investasi di T 20%, P punya di T 60%, dan P punya di S 70%. Sehingga kita menghitungnya tetap dari arah seperti tadi saya bilang, kayak baca Al-Quran ya, atau baca buku Cina, kerja sama-sama dari kanan ke kiri. Nah, T itu punya laba 20, dimana 20 ini tidak ada laba belum direalisasi, sehingga laba yang diperoleh direalisasi adalah 20. Nah, 20 ini dibagi dua ya. Yang satu, karena T yang punya T kan ada S punya 20% dan P 60%. Ini tinggal saja 20 dikalikan 20% ini. Dari 4 ini larinya kemari karena dia punyanya S. Sementara 20 kali 60% 12. Ini arahnya adalah ke ini, ke P, karena P yang punya 60% di T ya kan? Nah, kemudian labanya S punya laba kan sekarang 34 nih, 30 tambah 4 kali 34 itu S dimiliki P 70%, sehingga dikalikan 70% dari jumlah ini 23 nya kemari. Nah, sehingga laba konsolidasi adalah 95,8. Ini adalah NCI nya, NCI di S dan NCI di T 10,2 dan 4, seperti itu ya. Nah, S mencatat selama 2018 investasinya di T ada dividen sebesar 10, kepemilikannya 20%, ya 10 kali 20% saja. Kemudian investasi di T pada income 4.000 tuh berasal dari ini tadi kan. Ini kan 4.000 toh. Ya. Sementara untuk P punya di T dan punya di S. Untuk di T dia dapat saham, dapat dividen 10.000 kali 60%, dan dari investasi di T dia dapat 12 ya. Ini tadi hitungannya, ini 12 ini. Nah, untuk yang investasi di S, itu investasi di S sekarang ya, income from S labanya adalah 739 dikali 70.000 27.300, dan kemudian 39 kah tadi? Harusnya 39 ini ya. 35 sama ini 4, 39. Jadi laba gain belum direalisasinya itu dihitung sendiri. Ini dia seperti kita kalau menghitung dari bab sebelumnya. Laba S dulu 39, ini dihitung dari 35 ditambah 4, 4-nya yang berasal dari T.
ini 27,3, ini dikurangi dengan unrealized profit 70% karena arusnya tadi adalah US ya, 3,5, dan kemudian gain line yang ini adalah DS gain line nya karena itu 100%, 10.000, jadi totalnya 13.800 itu kalau kita lihat di sini 13.800 itu kalau dari S ya, ini 23.800 ya, ini ya dikurangi 10 kan, 23.800 dikurangi 10 sehingga ketemunya adalah 13.800. Ini dia, betul ya. Ya, mudah-mudahan betul. Kemudian investasi di S, dia akan punya kas 20.000 dan ini 13.800 investasi dari S. Jadi hitungannya dari sini ya, dividennya tinggal saja dihitung kepemilikannya 70% seperti biasa saja. Nah, oleh karena itu investasinya adalah tadi investasi terakhir, ingat investasi tambah income dikurangi dividen, maka ini adalah saldo akhir investasi di T dan investasi di S ya. Saldo 31 Desember 2018. Kertas kerjanya, karena tadi ada transaksi antar perusahaan, penjualan pada HPP 15.000, jangan lupa ada ending inventory kan di EI, maka HPP pada persediaan ini sama. Kemudian jangan lupa tanah ya, gain online pada line 10.000 karena ada tanah belum direalisasi. Yang berbeda di sini, ini digabung ya jadi satu, income from T 16.000, kemudian dividennya digabung 10 kali 60%, ini adalah yang tadi dimiliki oleh siapa tadi ya pemilikannya ini kan, lupa, ini dia 70%, yang di T ya 60% dan 20%, S di T 20, P di T 60. Maka ini yang T dulu ya, 60% dan 20%, sehingga selisihnya adalah ini 12.000 dikurangi dengan 6.000 ketemu 6.000, kemudian 4.000 dikurangi dengan 2.000 ketemu 2.000. Adalah investment in T yang 60% dan yang 20%. Dipisahkan saja sebetulnya, jadi kelihatannya ruwet ya. Kemudian ini adalah untuk di T dulu, RE nya T, mana RE tadi ada goodwill 12 kan. Nah, investment in T nya itu dari awal investasi di T awal adalah 115.200 dan 38.400 tuh kelihatan dari sini, mana tadi ini awal aja, IT 115.200 ya kan, investasi awalnya. Yang 60% 115.200, investasi di T yang 20% kita lihat 20% metode ekuitas, bukan metode ekuitas ya, metode cost. Nah, investasinya tadi, investasi ini dia 38.400 ya kan awalnya. Jadi dia metode cost sehingga tidak perlu dilakukan jurnal eliminasi ya. Yang ekuitas hanya yang ini saja, yang kepemilikan 60% dan 20% ini dieliminasi karena dia investasi di T. Selisihnya NCI adalah dihitung dari 180 kali 20%. Sepertinya nggak gitu deh, ini harusnya total ini ya. Sebentar saya hitung pakai kalkulator. Kalkulatornya mana nih? Kalkulatornya masih pakai kunci 1
80 tambah 12 nih kurang ya, nih harusnya sama ini ya, 180 tambah 12.000 dikalikan 20%. Hitung ya, kita hitung ya, 180 ditambah 12 dikali 2%, 20%, 0,2 38,4 ya. Ini total, ini biasa totalin dulu gitu ya. Kemudian untuk NCI share nya di T tadi 4000 sudah ada kan, hitungan tadi ini tadi. Balik lagi, kita balik nggak apa-apa ya. NCRC di T adalah 4000, di S adalah 10.200, 4.000 sama 10.200, 4.000 dividennya 2.000 dan 2.000. Kemudian untuk yang di S 13.800 income from S. Ini income from S nya pada investasi, bukan NCI nya ya. Income from S adalah 13.800 khusus di S. Kemudian investasi di S adalah 200 dan dividennya adalah 400. Jadi ini investasinya didebet karena antara income dan dividen lebih banyak dividennya. Dan kemudian untuk yang di S, ini dia di S hanya ada satu saja ya, investment in S, karena yang investasi di S hanya P. Kalau tadi kan ada dua, investasi di T nya ada dua, ini ada dua ya, yang satu P di T, yang satu S di T. Itu sementara di sini hanya di S saja. Nah, investasi awal 183.400 ini sama seperti awal juga, sudah ada hitungannya semua, tinggal digabungkan saja. Nah kalau ini kayaknya juga salah ini ya, ini harusnya 250 ditambah 12 karena ada goodwill, jadi 250 tambah 12.000 dikali 30%. Nah ketemulah 78.600 itu. Dan ini NCI share yang ada di S tadi 10.200 bener ya. Dividennya yang ada di S juga untuk P di S ini ya, P di S kepemilikannya 70%, sehingga di sini 30% untuk yang NCI nya. Dan NCI share nya itu adalah tinggal ini selisihnya saja. Sebenarnya nggak jauh beda dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Di P ada income from S dan ada income from T, karena P punya saham di S dan punya saham di T. Tadi kan afiliasi terkoneksi ya, saling berhubungan. Yang penting ini semua harus nol, kalau nggak nol berarti salah. Kemudian ini induk sama dengan konsolidasi juga tetap sama. NCI share itu 39, ini dikurangi dengan tadi, jangan lupa ada laba belum realisasi 5.000 dikalikan 30% untuk yang di S, dan yang di T 20 laba 20 dikalikan 20% sama dengan 4. Ini adalah dividennya. Nah sebenarnya itu saja, ini harus sama, masih sama saja, tidak ada perubahannya. Ini juga di investasinya, ini PST ya, PST investmentnya ini kan 70, 60, 83, 121,2 ini akhir ya. Dan investasi S di T ini harus nol semua, pokoknya semua yang antar perusahaan harus dinolkan. Dan ini adalah NCI terakhir, ini dari jurnal-jurnal yang ada. Nah ini juga bisa kalkulasi untuk menghitung NCI, apakah NCI ini betul. Lihat ini 123,2, maka ini sama ya, hasilnya 123,2 ini totalnya. Nah pertama NCI di S dulu dan NCI di T ya.
NCIDS itu dari kepemilikan. NCIDS kan 70%, sisanya 30%. NCIDT ini dijumlahkan 80%, jadi sisanya adalah 20%. Ini dia, begitu caranya. Nah, ini adalah fair value karena ada goodwill tadi ya, dikalikan dengan 30 dan 20 ketemulah 83 dan 40, 400. Ini dari 269 sama 190 dari sini ya, 269, ini 269 dan ini 190. Ini yang T, ini yang S. Boleh dikalikan saja persentasenya. Ini sisanya sini, yang ini 80% dijumlah, sisanya 20%. Nah, dikurangi unrealized profit, yaitu 5.000 yang ada di S, karena ini kalau nggak salah US ya, karena US maka harus dikalikan persentase. Kebetulan ada di S, kalau S berarti 30%, kalikan 30%, maka hasilnya akan sama ya, sama seperti yang jumlah-jumlah ini tadi, 1, 2, 3, 200 seperti itu. Ini self exercise 9.2, ini juga dikerjakan pada minggu yang sama. Ingat ya, hanya seminggu ya, seminggu saja, itu minggu terakhir ini, dari mulai Senin sampai Sabtu ya. Ini bisa di scan QR code-nya, jadi Senin sampai Sabtu ya, bisa diklik. Oke. Nah, sekarang mari kita kerjakan P91 ya. Ini lumayan agak bulat kali ya ini ya. Sebetulnya ini nggak terlalu bulat. Yang penting saudara tahu, ingat ya, kalau membuat seperti ini itu selalu kita menghitungnya dari arah ini, dari kanan ke kiri ngitungnya. Jadi spirit income-nya itu berapa. Nah, cuman ini ada keterangan tambahan bahwa di dalam saldo akhir inventory CJ ini termasuk 10% laba dari S. Jadi 10% laba from S. Jadi kalau inventory-nya di J, berarti ini arus atas atau arus bawah? Di S ya, karena kan persediaannya ada di sini, jadi ini DS. Kemudian ada saldo inventory di P termasuk 10 dari S. Nah, ini kita bahas soal P berapa yang tadi? P91 ya. Oh, P91 P91 ya. Nah, di sini kepemilikannya banyak sekali nih ya, nggak ruwet juga. Nah, untuk menghitungnya kita tetap caranya dari arah kanan ke kiri ya. Jadi dari arah W baru ke seterusnya. Nah, di sini ada keterangan bahwa di dalam persediaan J itu termasuk laba dari S. Di J itu ada laba dari S, sehingga J itu ada di S ini ya, berarti di S. Kemudian di persediaannya P itu termasuk laba dari W ini, P dari W, sehingga ini adalah US. Kemudian S sold land, jual tanah P, S jual ke P, ada gain 15.000 gain belum direalisasi tanah ya. Kemudian S juga jual tanah ke W, S jual ke W, sama-sama DS semua ini. Pertama S jual ke S jual ke P, ini berarti US, ada kuat. Dan kemudian S jual ke W,
ini adalah S ke W DS ya, DS. Ada gain 10.000 ke W yang sudah dijual ke pihak lain in the end of the year. Oh, udah dijual, jadi ini diakui ya, sold gain diakui. Prepare alokasinya untuk masing-masing. Jadi untuk alokasinya kita membuatnya seperti ini, P S J W ya, P S J W. Laba terpisah adalah 450, kemudian 250, kemudian 100, dan ada 50. Nah, di laba ini ada unrealized ya, unrealized di J, ending inventory di J. Nah, di J ini ada unrealized 10, kemudian di ending inventory di P itu ada unrealized ya, inventory P, inventorinya di C dari S. Aduh, salah ya, salah ini, persediaannya di J tapi kan dari S, itu kan labanya di S, DS nih ya, 10, ini minus 10. Kemudian yang kedua di P itu dari W, jadi di W ini ada minus, di minus juga 10 ya kan. W jual, S jual. Nah loh, ini berarti laba yang terrealisasi adalah 450, 240, 100, dan 40. Nah, kemudian ingat 40 ini kan dialokasikan kemana aja? Ke P30, ke S10, dan ke J50 ya kan. Ke J dulu ya, ini 40 alokasi ke berapa persen? 50% J, berarti ini minus 20, J nya ditambah 20. Coba ini minus ini plus gitu aja. Lalu kemudian yang berikutnya di S 10, alokasi di 10% di S, jadi ini 4 minusnya, ingat 1 kali 40 ya, di S berarti ini plus 4. Kemudian ada 30% di P, berarti 30% di P yaitu minus 12 ya kan, masuknya ke P, ini plus 12. Seperti ini caranya. Kemudian baru yang di J. J kan sekarang 120. J ini dimiliki oleh S saja, ya enggak? 70%, alokasi 70% di S ya. J ke S 70%. Jadi 120 kalikan 70% adalah berapa nih? 20 dikali 0,7, 84. Berarti di sini minus 84. Tambahnya ke S, S-nya nambah 84. Nah, sekarang tinggal S ke P. S ke P 80% kan? 80% di P. Nah, sekarang labanya S sudah 240 ditambah 4 ditambah
84 328 kalikan 80%, dikalikan 0,8. Nah, 262,4 ini minus 262,4 sini plus 262,4. Akibatnya laba konsolidasi adalah ini 450 ditambah 12 ditambah 262,4 sama dengan 724,4. Ini adalah NCI share. Hitung 40 dikurangi 20 dikurangi 4 dikurangi 12 NCI share nya 120 minus kalkulatornya juga gak jalan, minus bisa dikali minus 84 36 dan NCI share di S adalah 240 minus 88 minus 262,4. Kok minus toh? 240 tambah 88, sorry, 240 ada tambah 88 kan, kurangi 262,4 5,6. Nah, ini aja prepare allocation schedule, ya udah ini selesai. Maka selesailah schedule alokasinya dan terjawab soal PTDP 91. Oke, nggak susah kan ya, pokoknya kalau pemilikan tidak langsung itu ini aja. Kalau mutual holding baru ada rumus matematikanya. Di sini tujuannya adalah membuat prosedur untuk kepemilikan indirect holding dan mutual holdingnya, ada special case ya. Nah, ini adalah timbal balik ya. Nah, di sini kita perhatikan di 1 Januari P invest 90% di S dengan investasi 540.000, dimana pada saat itu ekuitas S terdiri dari 1.400.000 ya, 1.400.000 berarti ada ini enggak, ada goodwill ataukah ini book value sama dengan book value 1,4 dikalikan 90%. Oh salah ya, S equity ini ya 600, ini kan ekuitas S, kok saya bacanya di sini ekuitas S nya adalah 600 kalikan 90% adalah 540, berarti BV sama dengan fair value ya, tidak ada excess. Sementara yang ini S investasi di P itu 10% dengan nilai 140, jadi sama juga ini ya, 10% adalah 140, ini juga BV sama dengan fair value, berarti tidak ada excess. Nah, 10% yang dipegang oleh S, kan S invest berarti S punya saham 10%, dan 90% yang dipegang oleh P, ini dipegang oleh P, itu untuk kepentingan konsolidasi itu mereka dianggap tidak beredar ya, tidak outstanding. Jadi mereka dianggap bagian dari struktur afiliasi ya. Nah, caranya itu bisa dengan dua cara, metodenya seperti treasury stock atau metode konvensional. Nah, kalau treasury, kita bahas dulu yang metode treasury stock ya.
Jika dipertimbangkan sebagai jika it considers parent company, jadi Treasury Stock ini mempertimbangkan bahwa perusahaan induk, saham perusahaan induk itu yang dipegang oleh anak itu dianggap sebagai Treasury Stock pada entitas konsolidasi. Jadi induk oleh anak tadi kan 10% ya. The investment account on the book of the subsidiary are maintained on the cost basis. Jadi karena metodenya dianggap Treasury Stock, maka tetap dicatat berdasarkan cost basis dan dikuranginya itu at cost-nya dari stockholder equity untuk kepentingan konsolidasi ya, neraca konsolidasi. Jadi seperti treasury ya, seperti kita bahas kemarin waktu di bab 8, treasury stock itu akan mengurangi jumlah saham beredar dan nilai buku sahamnya, nilai buku ekuitas maksud saya. Nah ini adalah neracanya, neraca singkat ya, neraca saldo. Neraca saldo secara singkat seperti ini, di P dan di S, metodenya masih treasury ya. Sudah ya, 1640 debit sama, kredit sama, ini seperti biasa neraca saldo. Nah kalau ini dianggap sebagai kepemilikan treasury stock, maka P akan mencatat laba dari S. Laba dari S itu dihitung dari ini ya, laba S kan berarti ini 160 dikurangi dengan expense 100, sisanya 60 dikalikan dengan ini 60 dikalikan dengan 90% karena kepemilikannya 90%, sehingga investasi di S yang semula adalah 540 itu akan ditambah dengan 54 atau 594. Ini kayaknya nggak ada dividen ya, nggak ada dividen, jadi dividennya tidak ada. Lalu untuk booking papernya sama saja seperti biasa, karena nggak dividen berarti income pada invest sebesar 54, yaitu ini 60 ya, bukan 30 tapi 60 dikalikan dengan 90%, dan RE nya tadi dari awal kan, ini awal ini juga awal, maka ini adalah NCI awal di S ya kan. Lalu untuk kepentingan treasury-nya adalah ini 10% tadi yang dianggap dimiliki oleh S ya. Kepemilikan S di P 10% itu adalah 140.000. 10% dari mana? Dari investasi tadi, at cost-nya ya. At cost-nya adalah 140.000 kalau nggak salah tadi. Cost basis ini nih, at cost-nya adalah 140. Jadi di ini juga dikurangi, dianggap sebagai treasury stock, maka treasury pada investment. Nah untuk NCR pada NCI ini sama seperti biasa. NCI share dihitung dari labanya 60 dikalikan 10%, dan NCI nya karena nggak ada dividen ya langsung ke NCI 6.000. Ini kalau dianggap seperti ini, kita lihat selalu investment income, ini income from S 54, ini jadinya 0 kan, laba induk sama dengan konsolidasi, RE induk, RE konsolidasi, dan kemudian ini dia muncul treasury stock, pengurangnya yaitu sebesar at cost nya 140. Investment in P jadinya 0, investment in S 0, investment in P juga 0 karena ini kan masuk ke treasury ini, lawannya treasury ini ya, jadi diperlakukan sebagai treasury stock. Nggak susah kan? Terus nah ini kalau ini kenapa kok sama ya soalnya kayaknya ya, warga tahun berikutnya. Nah accounting for mutual holding metodenya, oh ini tahun berikutnya kayaknya 2017 ya. Tadi tahun berapa memang?
mau balik 2016 tadi tahun, oh ini 2016 ya, ternyata tahun berikutnya nih tahun 2017. Maaf gak mau balik dia, nah agak lambat kayaknya. Nah di tahun 2017 P punya earning terpisah 120, S 80 dan dividennya, nah sekarang ada dividen 60 dan 40. S mencatat dividen dari P yaitu 60 kali 10 sebesar 6.000, sementara S melaporkan net income-nya adalah 80 ditambah 6.000 harusnya nih ya, 86 metode cost ya. Nah ini perolehan P, ini P nya, kalau tadi ini adalah S ya, S mencatat, sekarang adalah P yang mencatat. P akan memperoleh dividen 40 kalikan 90% yaitu 36, dan ada investasi sebesar 77.400, ini dihitung dari 77.400 nih ya. 90% income from S adalah 86 kalikan 90%, dari manakah 86? Ini tadi 86 kan, yaitu cost method ya. Dan ada pendapatan dividen sebesar 6.000, jadi 86 ini dikalikan dengan kepemilikan PDS yaitu 90%, ketemu 77.400. kemudian ini adalah untuk mengeliminasi intercompany dividend ya, karena kan ada 10 yang dimiliki, saling dimiliki. Jurnalnya ini tambahan jurnal baru yaitu income pada dividen. Jadi ketika S mencatat ada income pendapatan dividen, maka pendapatan dividen ini dengan metode ekuitas itu dieliminasi karena ini adalah 10% ini adalah kepemilikan yang ada dalam struktur afiliasi, sehingga income from S nya sekarang jadi 71.400. 77 income from S sama 6.000 dikurangi ya, supaya nggak double kan ya. Oleh karena itu saldo-saldonya ini adalah saldo awal 59.400 investasi di S, kemudian ditambah investment income 77.400 dikurangi dividen 36.000, maka saldo akhirnya adalah 635.400 investasi di S. Kenapa jadi segini? 71.400 ya. Dividennya 40 kali 90%. Makanya ini dikurangi nih, baru di sininya income from S nya 71.400 karena dianggap dividen income. Apa nggak salah ya? Oh ini untuk menghitung investasi, sorry. Untuk yang 6.000 tadi kan nggak ada investasinya di sini ya, jadi tidak masuk dalam perhitungan investasi. Ini hanya perhitungan di income saja, jadi tidak ada hubungan sama investasi tetap, makanya tidak ada berubah seperti ini dia. Mau balik lagi. Ada dividen income dieliminasi dan ada dividen 36, kemudian investment in S selisihnya saja ini dikurangi ini ya, temunya 41.400. Lalu untuk
jurnal berikutnya yang untuk resiprokal investasi sama ekuitas itu seperti awal saja. RE awal 260 ditambah modal awal 400.000, investasi awal 594.000. Betul ya, investasi awal tadi 594 ini ya. 594. Dan selisihnya ini dikalikan dengan 10% adalah 66.000. Nah, untuk yang ditarik tetap ya treasury stock pada investment in S, dianggap sebagai treasury stock. Di tahun 2017 sama 2018 sama. NCI share berdasarkan labanya 86 dikalikan 10%, ini sama saja ya, mayor minor ya ini. Kalau di sini adalah 90%-nya. Tapi di sini 77400 dikurangi 6 ya 71. Sementara di sini dihitung dari 86. Di NCI share itu langsung 8600 dihitung dari 86-nya. 86 itu diambil dari laba S setelah ditambah dengan labanya S setelah ditambah dengan dividen ya. Nggak mau balik nih, mana sih? Ini dia 86 kan, cash net income-nya jadinya 86. 86 kalikan 10%. Sorry, kecepatan. Kayaknya lambat ini. Nah, dividen income from S jadinya 71,4. Ini jadinya 0. Kemudian dividen income-nya juga di-nolkan tadi melalui jurnal A juga ya. Karena ini metode cost ya, ini metode cost. Lalu NCI share-nya ini 86 dikalikan 10% 8,6. Dan sama-sama induk sama konsolidasi, RE induk, RE konsolidasi. Selanjutnya yang di posisi ini investasi di S 635,4 ini di-nolkan, sementara yang ini dianggap sebagai treasury. Nah ini dia, jadi masuk sebagai pengurang ekuitas. Oke. Self exercise yang 9.3 ini yang ketiga, lumayan banyak ya, nanti ada sampai 5 ya self exercise nya karena materi bab 9-nya juga banyak. Ini bisa di scan sama atau ditulis saja, ini diklik atau di scan. 1 minggu ya, 1 minggu juga ini. Minggu ini juga sama. Konvensional. Pendekatan konvensional di mana kalau tadi treasury cost basis, maka di sini pakai metode basis ekuitas. Metode ekuitas sehingga ketika saham P dimiliki oleh subsidiary itu dianggap seperti bond kemarin ya, secara konstruktif itu ditarik dari pasar. Oleh karena itu capital stock dan return earning applicable to interest held by the subsidiary do not appear. Jadi saham dan RE yang terkait sama kepemilikan oleh anak ini, subsidiary, held by the subsidiary, itu tidak tampak dalam laporan konsolidasi ya. Nah contohnya ini dia, modal sahamnya P, konsolidasinya ini 360. Berasal dari mana? Dari 100.000 adalah yang 1 juta, modal saham 1 juta. Tadi kan 10%-nya dimiliki ya oleh 10% dimiliki oleh S, ya kan? Nah, 10%-nya maka ini 90%-nya kan? Ini bukan kepemilikan mayoritas, tetapi karena 10% dimiliki S sebagai saham yang secara konstruktif seolah-olah ditarik, dan RE-nya juga dikalikan 90% ya. Sehingga secara konsolidasi munculnya ini.
100% dan 40%. Ini dia caranya. 1 juta kalikan 10 ada 100, sehingga 1 juta dikurangi 100 sama dengan 900.000, atau dari persentase 100% dikurangi 10% jadi 90%. Terserah metodenya yang mana hitungnya, karena advance tuh hitung-hitungan semua. Nah, jurnal selama tahun 2016 kalau metode konvensional, maka ini ya, to record acquisition of 90% in Sun at book value. Oh, ini pertama ya, mencatat pertama kali ketika dia investment pada kas 540. Kemudian pada Januari 5 2015 ini seolah-olah secara konstruktif ditarik. Jadi modal sahamnya ditarik 100, RE nya ditarik 40, maka investment in S nya 140 berkurang. Jadi seolah ditarik sehingga mengurangi langsung ke investasi di S ya. Nah, untuk menghitung labanya itu kita menggunakan step pertama. Kita tetapkan dulu ya bahwa P itu adalah income of P on consolidated basis. Jadi P itu adalah labanya P berdasarkan dasar konsolidasi, dimana laba P plus mutual income. Mutual income itu kenapa? Karena kan tadi P sama S ini kan saling dimiliki gitu, sehingga S adalah income-nya S secara konsolidasi, dimana termasuk mutual income ya, kepemilikan laba mutual timbal balik. Mutual income-nya itu tampak di sini. Jadi di P itu spirit earning, jadi laba terpisah P itu ditambah dengan 90% S. Betul? Sementara S-nya itu adalah laba terpisah S 60 ditambah dengan 10%-nya P. Karena kan dia dapat pendapatan dari P. Ini sekali lagi dianggap sebagai metode ekuitas loh ya. Nah, oleh karena itu ini disebut sebagai mutual income ya. Saling P punya saham di S, akan laba S-nya itu akan menjadi bagiannya P, sementara S punya saham di P, labanya P menjadi bagiannya S ya. Nah, kemudian S ini disubstitusi ya, matematika biasa. P sama dengan 100.000 ditambah 09S, S-nya itu 60.000, 10% P, disubstitusi saja S-nya, dimasukkan kemari, dan kemudian dihitung ini hasilnya. Setelah ketemu P-nya berapa, baru S-nya, rumusnya S ini, kemudian dimasukkan angka P-nya, sehingga ketemu S-nya berapa. Nah, ini substitusi saja, matematika. Nah, ini adalah alokasinya. Jadi kalau total alokasi labanya S 100 dan labanya P 60, mutual income-nya ini kan 160, dimana setelah alokasi, ini kan alokasi ya, setelah alokasi kan tadi 169231 dan 76923 ya kan, 76923. Nah, laba pengendalinya adalah net income ya. Kontrol net income adalah ini 152308, atau itu diperoleh dari alokasi di P setelah dengan mutual income dikalikan dengan persentase kepemilikan di S. 169231 dikalikan 90%. Itu dia, ruwet ya. Nah, cara step 2 adalah menentukan net income P. Ini tadi kan sudah 152, maka ketemunya kemudian NCI share 76 10%. Nah, kalau ini kita jumlah, maka totalnya adalah 160
jadi sama saja, cuman intinya 160 itu dibagi dengan mutual income, seperti itu tahap keduanya. Nah, bagaimanakah cara mencatatnya? Investment in S pada S itu sebesar 52308, itu dihitung dari tadi 152 kan, ya kan, padahal ini kan laba terpisah P ini 100, bener nggak? Kalau nggak salah tadi 100. Salah arah. Ini kan before alokasi 100 dan 60 ya, berarti tambahannya adalah 52308. catat saja invest pada income 52308, atau ini 76923 kalikan 90% dan 16923 kalikan 10%. Ini mutual income tadi 52308 sama. Nah, booking papernya ada di halaman 315. Itu investasi di S pada investasi di P ini adalah untuk penarikan konstruktif, karena seolah-olah tadi kan metode convenience, metode ekuitas, ini seolah ditarik secara konstruktif. Kemudian eliminasi income pada invest, karena nggak ada dividen, jadi langsung income pada invest. Selanjutnya, untuk rekening resiprokal akun investasi dan ekuitas itu ya masih sama seperti yang lama. Ini awal, berarti ini awal ya kan, kalikan 90%, ini kan awal tadi toh, dikalikan 10%. Nah, NCI share dan pada NCI itu dihitung dari 76923, ini tadi sudah ya yang NCI nya 76923, dimana 7693 sorry kembali ini dia. Ini 76923 dari mana juga ini ya. S dimasukkan rumus S ya, 76923, labanya S setelah dengan mutual income, kemudian dikalikan dengan persentase 10% untuk NCI share. Nah, kertas kerjanya sama, yang penting investment income selalu 0, kemudian induk sama dengan konsolidasi, RE induk, RE konsolidasi, dan investasi dan investment masing-masing juga harus 0. Nah, 140 ini mengurangi ini. Kalau tadi kan jadi treasury stock, kalau ini enggak, langsung mengurangi dan diakuin sebagai investment in S. Ini diulangi ya, ini lebih diperbesar. Tetap ya, modal sahamnya tetap yang A 900. Ini tadi sudah berkurang ya, karena pengurangan oleh awal tadi, yaitu 1 juta dikurangi dengan 100.000 dianggap sebagai secara konstruktif itu ditarik, makanya ini dia tidak 1 juta lagi tapi tinggal 900.000. Seperti itu ya yang perlu ditekankan. Oke. Kalau slide sebelumnya itu adalah transaksi 2016, maka bagaimana transaksi berikutnya di 2017? P sama S masing-masing punya laba terpisah dan dividen ya. Tadi kan nggak ada dividen. Step 1 masih sama, kita tentukan mutual income-nya dulu, yaitu P punya laba 120, ini dia. Hmm, 120 dan S 80. Kepemilikannya 90 dan 10 tadi ya. 90 dan 10. Jadi ini 80 kalikan 10P dan 90 mutual income. Lalu dimasukkan saja S-nya, disubstitusi masuk ke sini. Dan akhirnya ketemu P dan ketemu S. Ya. Nah, S sama P ini
laba konsolidasinya adalah ini 189.890. Itu dihitung dari 210 dikalikan dengan 90% kepemilikan alokasinya ya, kontrol net income-nya. Jadi sama saja hitungannya seperti tadi, hanya saja sekarang tahunnya berubah dan ada dividen. Nah, net income-nya P adalah 210.898 ini tadi kan, 210.898 kali 90% itu di samping laba pengendali adalah laba net income-nya P 189.890 dan NCI share adalah 101.099 kalikan 10%. Ini tadi sama ya dengan yang ini. Mau balik, nah ini dia 101.099 untuk di S nya kalikan 10%, ketemu 10. Jadi kalau dijumlah ini sebetulnya adalah income 200, itu adalah jumlah dari ini ya 120 ditambah ini ya. Jadi alokasinya karena mutual itu jadinya seperti itu, totalnya lebih banyak, tapi ini dikalikan lagi dulu dengan 90 dikalikan 10, totalnya tetap 200 ya. Nah, income from S nya itu tadi ya sudah dihitung, karena totalnya tadi 189 untuk di P dikurangi dengan terpisahnya 120, maka laba mutualnya adalah 69.890. Ini mutualnya ya, 90% dari 101.099 karena laba S kan 90.899 dikurangi 10% dari yang mutual yaitu 21.089. Jadi caranya banyak cara untuk menghitung income from S ya. Bisa dari selisih laba terpisah dikurangi laba setelah ditambah mutual. Tadi kan P itu adalah laba yang ditambah dengan mutual income. Jadi simbol P ini adalah laba yang ditambah dengan mutual income. 189 dengan cara ini 210.898 tadi yang P nya ya, ini 90% nya ini ya, 90% dari 210. Oke, saudara lupa ini dia, ini 210, 90% nya 189.890 atau 10% nya saling mutual ini dikurangi 10% ketemunya 69.890. Matematika saja sekali lagi. Nah, P, catatan P selama tahun 2017 ini mencatat dividennya adalah tetap ya, dividen itu nggak akan membingungkan, yang membingungkan investasinya 90% dikalikan 40, dan jangan lupa ini adalah metode konvensional, dianggap ditarik tadi ya, investasi pada dividen, karena ini kan dividen income untuk mengeliminasi dividen income yang ada di S ya, dividen paid to S sebesar 60.000 dikalikan 10%, dividennya 10.000 kah? Udah lihat? Dividen terpisah sejauh ini dia 60.000, 10% nya dimiliki oleh ini, berarti 10% nya ini dalam apa, terstruktur dalam struktur afiliasi gitu, 10% nya masuk di dalamnya sehingga harus dieliminasi. Ini dia ya. Nah, sekarang awal tadi 452308 awal 31 Desember 2016 atau awal 17 ditambah dengan investment income 69890 dikurangi dividen yang saling ini, karena ini investasi ya, dimana tadi kan investasi pada dividen,
kemudian dikurangi dividennya sendiri sebesar 36, maka saldo akhir adalah 492.198. 69.890 itu investment income, itu dicatat di sini nih ya, 69.890 ya. Jadi jurnal itu saja ditambahkan. Dan ini working papernya, kertas kerja konsolidasi. Kok tadi masih di P, ini adalah konsolidasinya. Investment di S pada di P ini adalah untuk yang tadi dianggap sebagai secara konvensional kan ya, metodenya ekuitas, jadi secara konstruktif ditarik 10% nya yaitu 140.000, maka investasi di S ditambah investasi di P nya berkurang. Lalu ini adalah untuk mengeliminasi saldo-saldo. Jangan lupa dividen income, ini tadi yang gara-gara mutual holding ya, 10%, kalikan 60.000, dividennya P. Nah, dividen, kemudian dividen 36, sisanya adalah investment in S, nggak ada masalah. Kemudian untuk rekening resiprokal, investasi dan ekuitas itu masih sama, ini awal dan ini selisihnya. Jadi sekarang ini nggak bisa ya, ini dikalikan 90% nggak bisa karena ada mutualnya itu loh ya. Tinggal di sini NCI nya adalah 67692, berarti selisihnya adalah 592.308. Ini pasti balik ke awal kan, tadi 592.308, ini 592, ini kan 452.308, tapi di sini adalah 592.308, kurangi berapa nih, 000 140.000. Nah, dari mana kah 140.000? Oh, ini dia, gara-gara ini ya, nambah ini ya, gara-gara adanya dianggap sebagai penarikan konstruktif ya. Jadi ini dihitung dari 140.000 tambah dengan saldo awal ya, ini karena konstruktif. Sedangkan untuk NCI share masih sama seperti biasa saja, ini nggak ada masalah. Kerjakan juga self exercise 9.4, bisa di scan atau diklik link yang ada ini. Scan pakai HP ya, 1 minggu lagi. Lalu saham anak itu mutually held ya, dimiliki secara mutual ya. Jadi maksudnya begini, ini kalau Indo itu punya anak SA dan anak SB, SB ini saling memiliki, ini maksudnya gitu ya. Jadi di sini kalau dengan ini mutually held itu tidak bisa metode treasury ya, bisanya tetap metode konvensional saja. Ya. Nah, ini dia, kan benar kan? Nah, anak saling memiliki ya. Tuh, ini cuman mutually held. Kalau ini kan terkoneksi ya, afiliasi terkoneksi tapi saling memiliki. Ini nggak ada masalah, tinggal menghitung saja ininya, kepemilikannya ya. Untuk NCI share di S itu adalah, wah ini saling memiliki nih. P punya di S punya di T. NCI share, kepemilikan di S itu adalah NCI-nya 10% di S. Di S ini dimiliki, kan ini dimiliki T punya di S 90 10. Ini kalau ini 100 dikurangi dengan 90% jadi 10%. NCI di T itu dimiliki oleh ini 70%, sehingga NCI nya cuma 30%.
ya. Jadi nggak yang penting ini dia, karena ini ada mutualnya di sini ya. Yang di S itu ada P dan ada T punya di S, maka NCI nya di S itu tinggal 10%. Nah, semisal P memiliki 80% di S itu 2 Januari 2060 dengan total goodwill 25.000, jadi ada ekses, dimana stockholdernya adalah 300 dikalikan 80%, 240, 20 dibagi 80% adalah 25, betul ya. Kemudian S memiliki 70% di T pada 3 Januari 2017, ini 16 kemudian 17 dengan harga 115 dan ada total goodwill 10, dimana pada situ T ekuitasnya adalah 100 dan 50 dikalikan 70% dan sebagainya, ketemu ya, pokoknya ketemu ini ya. Nah, kemudian T di 31 Desember 2017 ini tanpa goodwill, berarti ini book value sama dengan fair value ya. Pada saat ini S punya modal dan laba sebesar ekuitas consist of capital dan sama ya 400.000. Jadi 400.000 kalau dikalikan 10% kan 40.000 toh ya. Ingat, semua ini dianggap sebagai metode ekuitas ya, meskipun kepemilikannya bukan 100% atau di atas 50%, tetap metode ekuitas. Ini sepertinya ini adalah neraca sederhananya, neraca singkat bukan sederhana. Debitnya 104 sama ya ST, dan income-nya ini 340 dan 133. Tadi P punya di S punya di T, dan T punya di S. Balik ini ya. Nah, ini dia. T punya di S punya di T punya di S. Cost-nya itu 260, 112 dan 40. Cost ini masuk apa sih? Dari pemilikan tadi, P mengakuisisinya 80% di tahun 2016 dengan harga 260 dan ada total goodwill 25. Ini udah betul. Sementara ini 2112 ya, bukan 115. Sehingga ada goodwill 10, ini baru betul. Kemudian T mengakuisisinya 40 tanpa goodwill, berarti BV sama dengan FV, ini hitungannya 40. Selanjutnya ini adalah neraca ya, kepemilikannya kayak gini nih, timbal baliknya. P memiliki di S punya di T. Kepemilikannya investment di S ini 80%, S di T 70%, T di S 10%. Ini income-nya, investasinya harganya sekian pada 31 Desember 2017. Padahal tadi memilikinya adalah ini mulai 2016, lalu ini 2017 Januari, ini akhir 40 ya. Investasinya 40. Dari manakah ini? Ada perubahan berarti ya. Nah, ini perubahannya dihitung di sini rupanya 260 dan 40. Selama 2016 ada dividen 32.000 di P. 2016 kan belum ada nih T sama S. Kemudian di tahun 2017 baru S ke T ada 21.000 dividen, yaitu dihitung dari dividennya tadi. How much? Apakah ada soalnya? Kayaknya nggak ada di soal ya. Jadi itu di soal nih, dianggap dividennya adalah sekian, 21.000 dan 48.000.
investasi di T, investasi di S sekian, sehingga total saldo 31 Desember 2017 adalah 340, 133 dan 40.000. Makanya tadi warnanya ini ya, 340 dan 133. Jadi informasi dividen dan seterusnya itu langsung di hitungan ini bisa dicek di halaman 319 dan 402. Nah, cara pertama adalah tetap menggunakan ini simbol ya, PSU. P itu untuk income, P secara konsolidasi termasuk dengan mutual income dan mutual income. Nah, rumus PSU ini itu adalah ini dia. P itu adalah spirit income, yaitu 112 dikalikan dengan 80% S. Sekali lagi tadi kepemilikannya seperti ini ya. Salah. Ini S, ini T, ini 80%, ini 70%, ini adalah 10%. Nah, 112.000 kalikan 80%, spirit income-nya itu di sini ya, 112, 51 dan 40. 112, 51 dan 40. Pengalinya ini adalah 80% kalikan S, ini 70% kalikan U, yang ini 10% kalikan S juga ya, sama-sama S karena letaknya ini di sini kan. Gampang kan, ini mutual income, sering timbal balik ya, mutual. Nah, ini rumusnya tinggal sekarang disubstitusi saja. S nya dimasukkan kalau nggak salah ini ya, 79 ditambah, nah ini dia 40 kali 0,UU. Cari S dulu rupanya. S, U nya dimasukkan kemari ya kan, ketemu S, baru ketemu U dan ketemu P. Langsung saja dari rumus-rumus ini nanti S nya kan ketemu nih. Kalau S ketemu tinggal ditambah, ini S nya nanti ketemu U ketemu, S nya P juga ketemu gitu, substitusi saja. Nah, sekarang menentukan net income masing-masing dan minoritasnya ya. Jadi net income untuk P adalah 179.957, itu dari ini tadi 179.757. Ingat P sama dengan konsolidasi ya, metode ekuitas. Kemudian NCI share di S itu adalah 84946, S nya tadi ketemu adalah ini 84946 kalikan di S tadi kan sisa NCI nya, ini saya ulang ya, kalau ini P, ini S, ini T, di sini adalah 80%, kemudian ini dimiliki 70%, ini kemari 10%, berarti kan ini sudah 90% toh. Jadi minornya tinggal 10%, minor sisa 10% ya. Maka ini dia 10%, 84946, kita hitung dari hitungan ini tadi ini ya, 84946. Sementara untuk NCI share di T itu 48498 di T ini kan 70%, jadi 30% NCI. Yang ada di T adalah S, di T ini U ya, kalau T sini U, ini 48495 ya, 48495 kalikan 30%. Jadi kalau di total 107.957 48 ini tetap totalnya 203.000, gara-gara mutual income itu loh, makanya harus pakai rumus. Total tadi kan mana totalnya tadi ini ya, 203.000 totalnya. Saya sekali lagi ini memang harus bisa matematika. Nah, untuk NCI share kalau T itu metode cost ya, jadi nggak ada berubah. Nah, investment income-nya itu dikurangkan saja dari yang terpisahnya ya, ini terpisah, ini tadi hitungan pakai PSU tadi, ketemulah adalah investment income ini
Sementara di P cuman metode cost, yaitu ada pendapatan income ya, pendapatan dividen. Nah, untuk menghitung NCI ini sebetulnya ya sama saja ya. Ini NCI ya, investment balance, saldo investasi. Jadi investasi awal 31 awal, ini awal tadi yang ada di neraca, ditambah dengan investasi dengan income dikurangi dengan dividen, hasilnya akan ini hitungannya sama. Kalau ini tetap cost method ya asumsinya. Jadi T itu sebenarnya cost method, tapi kalau dikonsolidasi itu diasumsikan menggunakan metode ekuitas, karena hanya bisa menggunakan approach atau pendekatan konvensional ya. Nah, ini adalah working paper di tahun 2018 ya tahunnya sekarang. Dividen di T sama dengan dividen income nih kan tadi ini karena metode cost ya. 3000 labanya T itu pun T tadi punya di mana toh, lupa saya. Nah, tadi jumlahnya ya 203 sudah ya, ini sudah NCI share dan sudah totalnya 203. Ini kalau mau dihitung pakai metode konvensional ini kok kelewatan ya. Kemudian ini dia eliminate dividend income from 10.000 offset stock. This S ya. Dividen di S adalah 30%, kepemilikannya 10%, metode cost. Berarti income pendapatan dividen T pada dividen T sebesar 3.000. Lalu ini seperti biasa soal B ini ya. Soal B jadinya working paper B ini kan income from T, dividen T, dan investment di T. Ini seperti biasa, sudah tidak susah. Begitu dengan di S seperti dipisah-pisah ya. Ini adalah RET, stok T, dan ada goodwill 10.000 tadi di soal. Dan ini awal ya, investasi awal. Ini adalah terakhirnya NCI awal. Kemudian ini yang S. Jadi kalau ada TS investasinya 200 dan ada goodwill 25. Jangan lupa di sini ada 2 ya, karena di S tadi kan ada 2. S tadi dimiliki 80% dan sama T-nya 10%. Makanya di sini ada investment S dan investment in ini investment in T ini harusnya. Yang 10% ya. T invest in S. Betul S ini, cuman investasi di S oleh T, ini oleh T, ini oleh P ya. Ini S betul, tapi yang punya investasi kan T ini ya. T punya investasi di S. Ayo kebalik-balik terus, susah ya memang agak ruwet ini. Dan kemudian NCI share, nah ini sudah tadi ya 845. NCI share di S, kemudian NCI share di T. Hitung saja. NCI share ya 10%. Itu dari mana 10%? Itu dari tadi kan ini S dimiliki oleh T, punya S 80%. Kemudian 10% dari T. T memiliki S sehingga minoritasnya di sini. Ini sudah 90%, sisa 10% gitu. Jadi itu ya, ngitung 10%-nya. Ini juga sama. Sebenarnya kalau di T kan 30% nih T-nya kan ini 70% dimiliki ya. Jadi dia punya minornya 30%. Sama saja. TS. Nah, ini yang harus 0 sekarang, ini dia. Income from S, kemudian income from T, dan dividend income. Karena metodenya cost, ini dividend income juga harus 0. Tadi dieliminasi dengan jurnal A ya. Lawannya dividen nih, jurnal A. Ya.
Oke, jadi nggak bisa terus restock di sini. Seperti biasa, NCI share itu sudah dihitung tadi. Ini harus sama, dan NCI terakhir earning ini harus sama. Oke. Oh, semua harus sama seperti biasa kok. Investment in T harus 0, investment in S yang 10% dan yang 80% harus 0 semua. NCI nya ini ketemu dari bulan ini. Ini self exercise yang terakhir 9.5 juga saudara kerjakan sama dari mulai 91 sampai 95, di scan lagi, kemudian atau bisa diklik juga linknya. Ini dia, Senin sampai Sabtu ya, hanya 1 minggu ini saja, bahayakan ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas atau di komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.